Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lestari, NPM 207555010 dari Akuntansi Perpajakan 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi di instansi pemerintah. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya SKPD mendapatkan uang dari BUD, APBD, BUD, dan SKPD. Kemudian ada alokasi dana dari BUD, tidak boleh sembarangan digunakan. Selanjutnya ada tiga prinsip akuntansi instansi pemerintah. Yang pertama yaitu penerimaan uang besar di BUD, yang kedua pengeluaran bisa melalui mekanisme LS, yang ketiga pengeluaran bisa melalui mekanisme UP. Selanjutnya ada transaksi kas di SKPD. Yang pertama yaitu pembentukan UP, yang kedua ganti uang atau GU, yang ketiga tambahan uang atau TU, yang keempat penyetoran sisa kas, dan yang kelima adalah mekanisme UP dan LS. Selanjutnya yaitu ada kita akan mengenal istilah-istilah dalam akuntansi. Yang pertama itu ada uang persediaan atau UP. Uang persediaan adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPK, kepala SKPD, untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Selanjutnya ada uang dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Kemudian jadi jika di akuntansi umum kita mengenal kas kecil, nah itu umpamanya seperti UP, dan kas besarnya adalah kas di BUD. Selanjutnya yang terakhir yaitu UP ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Kemudian yang kedua ada ganti uang atau GU. Ganti uang atau GU adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai jika kas kecil, umpamanya seperti pengisian kembali kas kecil. Yang ketiga ada tambahan uang atau TU, yaitu ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. Yang keempat ada pembayaran LS atau mekanisme LS. Pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Dan yang kelima yaitu pembayaran UP atau mekanisme UP. Pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Selanjutnya yaitu ada terkait istilah akuntansi kas pemerintah. Ternyata untuk mendapatkan GU atau TU atau UP atau mekanisme LS atau mekanisme UP itu SKPD harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran atau SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD. Selanjutnya ada jenis-jenis SPP atau surat permintaan pembayaran. Yang pertama ada SPP UP, surat permintaan pembayaran uang persediaan, yaitu bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang beberapa besaran UP untuk setiap SKPD. Yang kedua, tujuan SPP UP adalah untuk mengisi UP SKPD, dan yang ketiga pengajuan UP adalah 1 kali atau setahun. Yang kedua ada SPP atau GU, surat permintaan pembayaran ganti uang. Pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran mengajukan SPP GU sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Yang ketiga ada SPP TU, surat permintaan pembayaran tambahan uang. Kebutuhan mendesak, UP tidak cukup, lalu kemudian mengajukan SPP atau TU. Yang keempat SPP LS, surat permintaan pembayaran langsung. SPP LS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. SPP LS ada dua, yaitu yang pertama SPP LS untuk gaji dan tunjangan, dan yang kedua yaitu SPP LS untuk barang dan jasa. Kemudian ada akuntansi uang persediaan. Pada bagian ini kita akan membahas transaksi tentang UP. Ada 5 transaksi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu saat diterimanya surat perintah pencairan dana uang persediaan atau SP2D UP dari BUD ke SKPD atau biasa juga disebut pembentukan UP. Yang kedua ada pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan UP, mekanisme UP, dan pembayaran langsung oleh BUD atau bendahara umum daerah atau mekanisme LS. Yang ketiga ada penggantian UP atau ganti uang atau GU. Yang keempat ada tambahan uang atau TU, dan yang terakhir yang kelima penyetoran sisa UP. Baik, yang selanjutnya di sini ada mekanisme pembayaran belanja negara. Di sini ada bagian alir mekanisme pembayaran tagihan. Bisa kita lihat sendiri. Ada di pihak ketiga ada penerima hak, PPK, PPSM, bendahara pengeluaran, dan KPPN. Selanjutnya ini adalah bagian alir mekanisme pembayaran tagihan.
dari pihak ketiga atau penerima hak, PPK, PPSM, Bendahara Pengeluaran, dan KPPN juga. Ini ada baganya, dan sudah ada tanda tangannya sendiri. Kemudian ada pembuatan komitmen untuk perjanjian atau kontrak untuk PBJ, yaitu yang pertama itu ada bukti pembelian, 2 kwitansi, 3 surat perintah kerja, 4 surat perjanjian atau kontrak, dan 5 surat pesanan. Kemudian untuk penetapan keputusan yaitu ada 2, yaitu yang pertama ada surat keputusan, yang kedua ada surat tugas. Jadi di penetapan keputusan ini yaitu ada belanja pegawai, ada perjalanan dinas secara kelola ya, dan pelaksanaan kegiatan kelola, dan yang terakhir belanja bansos untuk uang ke penerima. Kemudian ada jenis metode pembayaran. Yang pertama ada pembayaran langsung atau LS, pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian kontrak melalui penerbitan SPM atau LS. Kemudian yang kedua ada pembayaran beban UP. UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Ini ada penyelesaian atau tagihan melalui mekanisme pembayaran LS. Yang pertama itu mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan disertai dengan bukti pendukung, penyedia barang dan jasanya atau kontrak atau bukti pendukung. Dan yang kedua ada PPK melakukan pengujian dan penelitian material dan formal tagihan, yaitu di PPK ada diuji. Dan yang ketiga ada dalam hal tagihan memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPP. Di PPK-nya itu ada SPP atau bukti pendukung. Yang keempat, PPSM melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung. Di PPSPM ada penguji. Dan yang kelima, dalam hal SPP dan bukti pendukung memenuhi syarat, PPSM menerbitkan SPM atau di PPSM-nya yaitu SPM. Kemudian ada pembayaran tagihan melalui UP. Yang pertama ada pihak ketiga mengajukan tagihan disertai bukti pendukung atau penerima uang muka kerja mengajukan permintaan uang muka kerja disertai bukti pendukung pada pihak ketiganya atau penerima uang muka kerja, yaitu ada tagihan pihak ketiga atau uang muka kerja. Kemudian di kedua ada PPK menguji tagihan atas UP apabila memenuhi syarat maka diterbitkan surat perintah bayaran atau SPBY. Terus PPK-nya diuji. Dan yang ketiga ada SPBY beserta bukti pendukung disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran atau BPP. Di Bendahara Pengeluaran atau BPP-nya SPBY dan bukti pendukung. Yang keempat ada Bendahara Pengeluaran atau BPP melakukan pengujian. Di bagian bendaharanya diuji. Dan yang kelima setelah memenuhi syarat SPBY dibayar oleh bendahara. Ini ada mekanisme GUP. Hampir sama, tapi ini Bendahara Pengeluaran menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK. Di bendaharanya bukti pengeluaran. Terus yang kedua, atas dasar bukti pengeluaran tersebut PPK melakukan pengujian apabila memenuhi syarat menerbitkan SPP GUP. Di PPK-nya ada uji. Dan yang ketiga SPP GUP beserta bukti pendukung disampaikan kepada PPSM, SPP GUP dan bukti pendukung. Yang keempat PPSM melakukan pengujian SPP GUP dan bukti pendukung atau yang di PPSM-nya diuji. Yang keempat dalam hal SPP GUP dan bukti pendukung memenuhi syarat PPSM menerbitkan SPM atau GUP. Kemudian ada akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Definisinya sendiri yaitu belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih atau di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Selanjutnya itu ada klasifikasi belanja yang menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasinya menurut Permendagri 64 Tahun 2013. Yang pertama itu ada belanja operasi. Belanja operasinya ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua ada belanja modal, dan yang ketiga ada belanja tak terduga.
Yang selanjutnya ada prinsip pengakuan dan pengukuran belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Selanjutnya ada pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Kemudian ada koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai belanja pengurang. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain di LRA. Kemudian ada pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal urus belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran LRA. Contohnya yaitu pada tanggal 2 bulan 2 2012 itu kode akun 53. Nama akunnya belanja pada estimasi perubahan SAL di kredit. Penyajiannya belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA setelah akun pendapatan. Jadi di akuntansi beban, di sini ada definisinya, yaitu beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Terus ada klasifikasi beban, yaitu di beban operasinya ada beban pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyusutan aset tetap atau amortisasi. Terus kemudian ada pengisian piutang dan lain-lain. Kemudian di beban transfer ini ada beban bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya. Kemudian ada transfer bantuan ke desa, terus kemudian ada beban transfer bantuan keuangan lainnya. Yang ketiga di sini ada beban non operasional, beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari yang pertama itu berasal dari defisit penjualan aset non lancar, yang kedua defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, yang ketiga defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Dan yang keempat yaitu beban luar biasa, yaitu untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa yang termasuk ke dalam luar biasa adalah yang pertama tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, yang kedua tidak diharapkan terjadinya berulang-ulang, yang ketiga kejadiannya di luar kendali pemerintah. Kemudian di sini ada prinsip pengakuan dan pengukurannya. Beban diakui, kalau beban itu diakui pada saat timbulnya kewajiban, kemudian terjadinya konsumsi aset, kemudian terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, kemudian koreksi atas beban atau penerimaan kembali. Ini ada penyertanya, ada contohnya juga. Pencatatan bebannya itu adalah jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca Pemda. Bisa dilihat sendiri ada contoh jurnalnya. Dan beban ini penyajiannya yaitu beban dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Kemudian ada akuntansi persediaan. Definisi akuntansi persediaan sendiri yaitu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contohnya itu ada persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Ini ada prinsip pengakuan dan pengukurannya. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode, persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan, kemudian ada persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar, sebesar nilai wajar. Kemudian yang terakhir ada saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Di sini ada contoh jurnalnya. Namun penyajiannya juga penyajian dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Di sini ada contoh transaksinya, yaitu contohnya itu dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar Rp600.000 dengan mekanisme LS, Rp600 juta dengan mekanisme LS. Jurnal di LRA-nya yaitu belanja pegawai pada perubahan SAL senilai 600 juta dan di jurnal LO-nya yaitu beban pegawai pada rekening atau PPKD yaitu 600 juta. Dan pembukuan di PPKD-nya tuh di jurnal LO-nya ada atau SKBD 600 juta pada kas di kas daerah 600 juta. Kemudian juga ada contoh transaksi SKPD-nya.
bisa dilihat sendiri. Kemudian ada contoh transaksi persediaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila saya ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.